hari ini kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini kami boleh dikuatkan. Karena kami boleh memuji nama-Mu, dan di dalam puji-pujian kami boleh dikuatkan kembali iman kami. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam masalah-masalah yang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau pasti akan melakukan sesuatu, dan kami percaya di dalam mulut kami, di dalam kehidupan kami akan ada jawaban yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kami percaya akan ada kesaksian yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, sore hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara dalam hati kami. Dan biar firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati pikiran kami, mempengaruhi kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan pembacaan firman-Mu. Tuhan yang akan menjelaskan segala sesuatunya Tuhan, supaya kami dapat mengerti. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Luar biasa, saya percaya pada saat kita memuji nama Tuhan, malaikat surga juga sedang memuji nama Tuhan, meninggikan nama Dia, karena Dia layak menerima pujian, amin. Haleluya. Sore hari ini saudara, pada saat saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya tahu bahwa firman Tuhan ini yang kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal 24 ayat 1-7 adalah merupakan suatu kunci kehidupan yang membuat kita bahagia dan berhasil. Semua orang menginginkan kebahagiaan, amin. Semua orang menginginkan keberhasilan atau kesuksesan dengan berbagai cara. Kita hidup, kita mau meraih sesuatu. Untuk apa? Untuk membuat kita bahagia. Orang yang ingin membangun rumah tangga, mereka pasti berpengharapan hidupnya akan bahagia, atau rumah tangga mereka akan bahagia. Orang dengan berusaha begitu rupa sekolah yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan. Bahkan orang tua yang dulu-dulu mengatakan, mungkin sampai saat ini mengatakan begini, aku mau anakku jadi orang. Padahal itu dari bayi juga tetap orang, begitu ya. Apakah dia monyet? Tidak juga, tapi tetap orang. Tapi seringkali orang tua katakan, kamu nanti harus jadi orang ya. Memang udah jadi orang sebenarnya. Tapi maksud dari perkataan itu adalah kamu harus berhasil. Kamu harus hidup dalam kesuksesan. Kamu harus hidup di dalam kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Alkitab penuh dengan nasihat di mana kita akan dibuat menjadi manusia-manusia yang bahagia dan berhasil. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Kita akan membaca dalam Amsal 24 ayat 1-7. Apakah bisa ditampilkan? Amsal 24 ayat 1-7. Kita akan baca bergantian saudara. Saya percaya suara saudara pasti menggelegar ya saudara ya. Haleluya. Amsal 24 ayat 1-7. Bisa? Atau yang sudah buka Alkitab? Kita akan baca bersama-sama. Iya, thank you. Kita akan baca, saya mulai dari ayat yang pertama yang ganjil, lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang genap. Kita akan saling bergantian. Puji nama Tuhan. Saya akan mulai Amsal 24 ayat 1. Jangan iri hati kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ayat 2. Ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ayat 4.
Ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ayat 6. Ayat 7 terakhir, hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal 24 ayat 1 sampai 17 adalah Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, dan ini merupakan satu kunci bagaimana manusia dapat hidup di dalam kebahagiaan dan keberhasilan atau kesuksesan. Pada dasarnya orang selalu ingin hidup bahagia dan sukses, dan Amsal ini menjadi kunci kita. Bagaimana kita memperoleh hidup bahagia dan berhasil atau sukses? Yang pertama, dikatakan ayat 1 dan 2. Jangan iri hati kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Bagaimana kita memperoleh hidup bahagia dan berhasil? Kunci yang pertama adalah jangan hidup dalam iri hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini zaman teknologi, ya, kita harus terus menjaga hati kita dari iri hati. Kenapa saudara? Karena teknologi sekarang yang kita bisa nikmati secara langsung, seringkali kita dapatkan orang-orang yang menampilkan sesuatu yang wah, yang membuat hati kita jadi agak terganggu, saudara. Manusia seringkali iri hati dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa manusia iri hati? Orang yang iri hati itu adalah orang yang hidupnya itu tidak mau orang lain lebih dari dia. Ya, kalau orang punya mobil, saya juga harus punya. Atau paling tidak kalau saya tidak punya, saya akan mengatakan hal-hal yang buruk tentang dia. Bagaimana dia mendapatkan mobil itu misalnya. Orang yang iri hati, firman Tuhan mengatakan hidupnya tidak akan tenang. Di dalam Amsal 14 dikatakan orang yang iri hati akan mengeringkan tulang, alias keropos tulangnya, osteoporosis. Kenapa begitu? Karena pada saat orang ada di dalam iri hati, mereka selalu berusaha untuk bagaimana caranya aku mendapatkan itu. Hidupnya tidak akan tenang setiap hari. Dan medsos sekarang ini membuat orang sepertinya harus menjaga hatinya dengan sangat baik. Saya punya grup, ya, grup hamba-hamba Tuhan. Dan saya punya teman-teman yang dia sekarang ini mungkin dia melayani ada di pelosok-pelosok desa. Lalu ada teman saya yang sering kali posting mengenai makanannya, dia makan steak, ya. Lalu dia kalau pagi minumnya susu. Wah, itu saya berpikir, kenapa orang ini upload begini? Ya, memang dia melayani di kota besar. Tetapi saya pikir tidak perlu. Sepertinya itu tidak berguna. Saya hanya merasa, Tuhan, bagaimana dengan mereka yang mereka melayani di pelosok-pelosok desa, yang boro-boro saudara makan steak, ya, paling tiap hari makannya tempe, tahu goreng, ya itu pun sudah mengucap syukur. Tetapi kita tidak bisa lalu kita ngomong, kamu ngapain sih upload seperti itu? Facebook, wah, kita punya apa? Kemesraan lalu kita langsung foto. Nah, ya, apalagi kita punya apa langsung foto. Pergi jalan-jalan langsung foto. Ya, kayaknya keren banget gitu. Lalu upload di Facebook lah, upload di mana untuk memberitahu ini loh saya. Ini loh saya. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai berpikir untuk apa orang upload itu. Mungkin ya bisa jadi dia cuma ingin
menyatakan bahwa iya saya sedang kesini begitu ya saudara. Tapi entah motivasinya apa, tapi itu bisa membuat hati kita yang mungkin ya mungkin tidak bisa, wah kayaknya mencapai seperti itu, ada rasa iri, benar apa benar? Atau mungkin jemaat di jam 3:30 ini luar biasa hati-hatinya ya bisa mengatasi ini semua. Tidak saudara. Ya, seringkali membuat, wih, kok bisa ya? Kok bisa dia dapat itu ya? Kok bisa ya dia punya handphone baru? Perasaan dia itu kerjanya cuma apa? Kok bisa ada, wah dapat handphone baru di-upload. Ya. Semuanya serba di-upload. Dan itu membuat hati merasa resah. Dan hati-hati dengan iri hati. Kita tidak bisa melarang orang-orang untuk mengupload sesuatu yang ada di Facebook atau di manalah ya, mungkin di grup teman-teman kita atau seperti di status-status mereka. Kita tidak bisa marahin, dasar ya kamu baru begitu aja sombong, nggak bisa saudara ya. Tetapi yang kita pentingkan adalah jagalah hati kita supaya tidak ada iri hati. Ya, kalau andai kata teman kita memiliki itu, memiliki sesuatu yang mungkin tidak kita miliki, kita hanya bisa berkata, wah luar biasa, Tuhan memberkati kamu. Ya, saya berharap Tuhan juga memberkati saya. Amin. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iri hati yang disebut Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3, orang yang iri hati disebutkan sebagai manusia duniawi dan belum dewasa. Ya, manusia yang masih bayi itu adalah orang yang iri hati. Tetangganya beli kulkas baru, kita ikut-ikut mau beli kulkas baru. Tetangganya punya mobil yang baru, kita ikut-ikut punya mobil baru, walaupun dengan apapun juga. Tidak mau kalah dengan orang lain. Manusia yang iri hati adalah manusia yang mengikuti keinginan daging. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dijabarkan mengenai orang yang punya kedagingan, salah satunya adalah orang yang memiliki iri hati. Amsal 24 ini mengatakan kalau kamu ingin bahagia, jangan iri hati. Mungkin mereka punya barang itu, ya udah, gak apa-apa, kita mungkin belum waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iri hati membawa kita kepada kehancuran dan dosa yang sangat besar. Kalau kita mulai dari iblis. Kenapa ada iblis saudara? Iblis itu tadinya sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, mereka yang melayani Tuhan. Mereka yang menaikkan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Tuhan yang agung, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Malaikat mempunyai tugas untuk memuliakan nama Tuhan setiap hari, setiap detik. Puji-pujian itu akan dinaikkan. Tetapi karena iri hati, beberapa malaikat katakan, loh kok cuma Allah yang bisa dipuji, aku juga bisa dipuji, kata beberapa malaikat. Ya, lalu mulailah malaikat itu memberontak dan malaikat itu dibuang. Nah di situ awal mula dari iblis. Ya, jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, tetapi iblis berasal dari malaikat yang iri hati karena dia juga mau disanjung. Yesus pada saat dia berpuasa, dia ajak oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu dia dicobai oleh iblis. Dan apa yang iblis tawarkan? Jika engkau menyembah aku akan memberikan semua dunia ini dan seluruh isinya. Iblis iri kalau Tuhan dipuji. Dan dia mau juga dirinya dipuji.
Makanya banyak sekali orang-orang yang mau kaya akhirnya dia ke Gunung Kawi mempersembahkan persembahan, bahkan anaknya bisa dikorbankan untuk menjadi kaya. Mempersembahkan hidupnya kepada iblis untuk menjadi kaya. Kenapa? Karena dia iri hati. Orang lain kok bisa kaya, aku juga bisa dengan cara yang instan. Adam dan Hawa iri hati dengan kemahatauan Tuhan, bisa mengetahui yang baik dan yang jahat. Mereka iri. Oh, Tuhan bisa tahu yang baik dan yang jahat. Aku juga mau. Sehingga Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kain iri terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak. Awal dari kehancuran adalah iri hati. Orang yang iri hati tidak akan pernah berjalan atau hidup dalam damai sejahtera. Hidupnya pasti penuh dengan kecemburuan, penuh dengan kegelisahan, memikirkan kok dia bisa, kenapa aku gak bisa. Saul iri kepada Daud hanya karena orang memuji. Apakah kita iri kepada teman kita kalau orang lain memuji teman kita? Koreksi hati kita. Mungkin teman kita tidak tahu kalau kita sedang iri, tapi seringkali itu terjadi di dalam hidup kita. Iri hati membawa kesedihan, keterpurukan di dalam hidup kita karena kita selalu iri hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita mau berbesar hati supaya kita dapat berbahagia. Apa yang dimiliki orang lain, kalau kita tidak memiliki pun tidak mengapa, asalkan kita memiliki Tuhan. Amin. Tuhan segalanya di dalam hidup kita. Jadi tidak perlu iri hati. Apalagi di Amsal ini mengatakan jangan iri hati terhadap orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat kok bisa ya punya banyak harta sedangkan aku tidak. Yes. Karena apa? Karena orang Kristen harus lurus jalannya. Kalau orang jahat, dia bisa memakai 1001 alasan walaupun itu tidak halal, walaupun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan pakai berbagai cara untuk mencapai tujuannya, tetapi tidak dengan kita. Orang Kristen, orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan cara-caranya Tuhan. Walaupun kita berpikir kok dia lebih sukses, it's okay. Yang penting kita jujur, yang penting kita lurus, yang penting apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan, maka berkat kita Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, hiduplah dengan hikmat dan pengertian, bukan karena kepintaran. Kalau kita baca ayat 3, 4 dan 7, tadi ayat yang kita baca, ya, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia dan sukses? Yang kedua adalah hiduplah dengan hikmat Tuhan. Pintar belum tentu berhikmat. Orang pintar hanya mengandalkan akalnya saja dan pengetahuan yang terbatas. Tetapi orang yang berhikmat, dia memakai akal, hati nurani, perasaan yang berasal dari Tuhan. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Apa yang berbeda dengan raja-raja yang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam kisahnya Raja Salomo, sampai Ratu Bathsheba akan datang ke tempat itu dan mau mempersembahkan begitu banyak harta, cuma mau lihat, dengar bahwa Raja Salomo itu hikmatnya luar biasa loh. Banyak di dunia ini masalah-masalah yang kita tidak bisa selesaikan dengan kepintaran kita. Walaupun kita S1, S2, S3 ataupun S mambo, S campur, tidak akan bisa, saudara. Adalah masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan hanya mengandalkan otak kita saja. Kita butuh Tuhan.
Kita butuh hikmat Tuhan. Hikmat yang kita tidak bisa pelajari dari manusia. Tetapi hikmat itu Tuhan sediakan bagi orang yang rendah hati. Amsal katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara yang ingin sekali dikuasai oleh hikmat atau mendapatkan hikmat, caranya adalah harus takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau waktunya ibadah, datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, hikmat itu Tuhan akan sediakan. Amsal 2 ayat 6 dikatakan begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 21 ayat 30 mengatakan, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Wow, kita butuh hikmat. Karena banyak masalah di dunia ini tidak bisa kita selesaikan hanya dengan kepintaran kita. Tetapi hanya karena hikmat Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Entah masalah di dalam rumah tanggamu, masalah di dalam bisnismu, masalah di dalam karirmu, masalah apa lagi? Di dalam kepribadianmu, masalah-masalah itu kita butuhkan hikmat. Saudara, satu saat waktu kami di Surabaya, kami diizinkan Tuhan untuk memiliki satu rumah. Ya saudara, dan rumah kami sudah bangun. Kami sudah bangun, biasa kalau rumah yang standar itu saudara, itu biasanya belakangnya itu belum ada bangunan. Jadi kami ambil rumah cuma tipe yang 36. Ya, tipe 36, lalu di belakangnya masih ada sisa tanah. Dan di belakang kami itu tetangga. Ya, jadi kami madep begini, mereka madep sana. Jadi ada sisa tanah kami dengan tanah tetangga kami yang di belakang sana. Ya, dan kami harus membangunnya itu. Ya, kami harus membangunnya. Nanti developer yang memberikan patok dan kami harus bangun. Jadi tetangga yang di belakang kami harus bangun dan kami juga harus bangun. Jadi harus ada 2 tembok begini ya saudara ya. Tidak boleh satu tembok. Jadi harus ada tembok kami dan harus ada tembok tetangga. Nah saudara, satu saat, pada saat kami sudah membangun rumah itu, kami sudah kasih baik ya, sudah kasih atap, sudah ada dapur. Satu saat tetangga kami yang di belakang kami ini datang. Pagi-pagi dia ketuk-ketuk. Lalu dia katakan, permisi Pak, ya, saya mau bicara dengan Pak Jimmy gitu ya. Pak, saya mau bicara, oke. Nah, Pak Jimmy akhirnya mempersilahkan duduk di ruang tamu dan saya biasa masak di dapur. Waktu saya masak, saya ini dapur ya, karena rumahnya tidak begitu besar, ini dapur nggak jauh ruang tamu. Waktu saya masak, saya agak sedikit nguping-nguping, ini bicara mengenai apa. Dan tetangga, dia katakan begini, Pak, saya ukur-ukur rumah saya. Rumah saya kurang lebih 10 cm. Waktu dia ukur, jadi sebenarnya ada ukurannya. Terus dia katakan, Bapak mengambil tanah saya kelebihan 10. Wah, suami saya bingung juga. Ya, lalu bagaimana? Solusinya yang pertama, Bapak runtuhkan tembok Bapak. Yang kedua, Bapak harus mengganti rugi tanah saya yang sudah Bapak ambil. Lah, suami saya bingung juga bagaimana ini bisa terjadi. Lalu pada saat saya masak, saya berdoa sama Tuhan, saya juga dengar kata-kata itu. Lalu saya bilang, Tuhan, kok bisa begini? Kami tidak ada maksud untuk mengambil tanah itu. Waktu saya masak, Tuhan memberikan hikmat, saudara. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Hei, Yani, siapa yang bangun duluan tembok belakang itu? Kan tetanggamu duluan.
kamu hanya ngikut, nempel. Jadi bangun tembok kamu sendiri. Tapi dia udah bangun tembok duluan nih. Jadi sebenarnya kami tidak salah karena kami hanya ngikutin, oh Bapak udah bangun, ya udah. Karena kami waktu itu belum punya uang untuk membangun. Kami nyicil. Begitu ya saudara. Kami nyicil pelan-pelan, nabung pelan-pelan. Jadi yang lain udah nembok, kami belum. Lalu belakang itu udah nembok duluan. Oh, udah nembok duluan, berarti enak dong. Kita tinggal nempel batu bata, naikin begitu ya saudara. Nah, di situ Tuhan mengingatkan. Akhirnya saya datang ke ruang tamu dan saya katakan, loh Pak, maaf saya ikut campur. Ya, Bapak ini tahu saya istrinya suami saya. Lalu saya katakan, bukannya Bapak duluan yang bangun tembok. Kami hanya ikutin, Bapak yang duluan bangun tembok, kami hanya nempel. Jadi bukan kami yang salah dong. Kami tidak tahu, pokoknya kalau Bapak sudah bangun tembok itu, berarti kami tinggal ngikutin sebelahnya. Begitu ya. Langsung Bapak itu terdiam dan tidak bisa ngomong apa-apa dan akhirnya berpamitan kepada kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan S1, S2, S3. Kami pun tidak ingat bahwa kami ternyata memang membangun itu setelah tembok di belakang dibangun. Kami nggak ingat karena masalah itu sudah lewat. Dan ternyata Bapak itu ngukur itu karena Bapak itu mau menjual rumahnya, baru dia ukur dan dia baru ngeh bahwa temboknya itu ternyata di bangunannya ditulis sekian kurang. Dan yang beli kan nanya, lo kok kurang? Gitu kan. Tapi itu udah berlangsung lama kan. Kalau bukan karena hikmat Tuhan gak bisa saudara menyelesaikan masalah itu. Mungkin kami harus membayar ganti rugi. Karena secara hukum memang kami salah. Tetapi toh ternyata dia bangun duluan. Berarti kalau mau disalahkan developer yang bikin patok di situ. Karena developer patok. Begitu kan? Dia patok lalu dia bangun begitu. Jadi saya bilang kepada dia, kami hanya ngikutin Pak. Ya, Bapak itu pulang dan tidak ngomong apa-apa lagi, cuma berpamitan. Kalau begitu permisi Bapak Ibu dan pulang. Saudara, saya bangga memiliki Allah seperti Allah kita. Hikmat Tuhan begitu luar biasa. Lihat alam semesta itu. Dan banyak hal lain yang kita tidak bisa selesaikan hanya dengan pengetahuan kita. Raja Salomo memiliki pengalaman di mana ada 2 orang ibu yang memperebutkan anaknya. Anak satu ibu ya tadinya masing-masing memiliki anak. Tapi ibu yang satu mungkin saya katakan 1A 1B, yang ibu yang A ini anaknya meninggal. Dan yang ibu A ini katakan bahwa yang tidak meninggal itu anak saya. Ya saudara, memang kalau baby itu kadang-kadang mukanya mirip-mirip ya saudara. Saya waktu melahirkan saya langsung ngomong sama suami saya, Pipi dilihatin itu ditandain. Karena dulu adik saya ya saudara dia mau dituker. Kalau saudara kenal mungkin adik saya yang namanya Nova yang ya dia melayani sini ya masih kecilnya bule banget. Lalu mama saya lahir di bidan, saya dengan adik saya itu kacau 10 tahun. Lalu adik saya itu kan waktu lahir tuh kayak bule begitu, rambutnya pirang, oh pokoknya putih kulitnya begitu ya. Nah satu lagi ada bayi juga laki-laki, adik saya perempuannya laki-laki. Maaf ya Tuhan tidak menciptakan manusia ini ya, tapi agak sedikit kurang lah begitu ya, agak hitam, lalu ada tompel di ininya, di pipinya. Satu saat karena bidan itu dekat rumah, papa saya kadang-kadang cuma jalan aja ke situ ya, ke bidan itu, dan saya ngikut papa saya. Lalu satu saat papa saya marah kepada ibu itu ya, karena ibunya sedang gendong adik saya.
Loh, kan anaknya bukan yang adik saya, anaknya yang cowok itu ya, anak yang laki itu. Dia gendong-gendong begitu loh. Kok digendong kok anak orang? Gendong yang anak sendiri tuh. Gitu ya. Wah, langsung papa saya loh, ngapain gendong anak saya? Gitu ya. Langsung, oh iya enggak Pak, ditaruh. Lalu papa saya bilang hati-hati. Bisa ditukar. Dan banyak juga kasus penukaran bayi, benar enggak? Saudara, kalau saudara ke mana itu, ke rumah sakit bersalin, itu bayi kadang-kadang kita bilang, yang mana sih? Yang kalau kita sering ya suka ada jemaat yang melahirkan, yang mana bayinya tuh, yang mana? Itu pun misalnya, oh yang itu, oke. Besoknya ke saudara datang, kita akan nanya lagi yang mana, walaupun kadang-kadang ya, oh ya lihat ada namanya, tapi bayi-bayi itu mirip, gitu ya. Nah, Raja Salomo waktu itu menangani kasus yang bayinya diperebutkan oleh dua orang ibu. Satu bayi diperebutkan oleh dua orang ibu. Dan kalau bukan hikmat Tuhan, pasti Raja Salomo tidak bisa menyelesaikan ini. Tapi karena hikmat Tuhan, Raja Salomo katakan, oke, kalau gitu, kalau kalian ribut mengenai hal ini, belah saja bayinya jadi dua. Nah, Raja Salomo tahu bahwa ibu yang asli pasti mengasihi anaknya. Dan dia tidak mau anaknya mati, lebih baik ya udah dikasih orang lain, hidup oleh orang lain daripada anak ini mati. Sehingga ibunya yang asli mengatakan, oh jangan ya udah deh, jangan dipotong belah dua, jangan. Ya udah ambil aja. Tetapi ibu yang bukan asli berkatakan, iya potong aja belah dua. Alias ibu ini mau anaknya mati, anak dia juga harus mati. Dan disitulah Raja Salomo tahu siapa sebenarnya ibu yang asli. Saudara, hikmat yang berasal daripada Tuhan ini luar biasa. Tidak bisa kita pelajari. Pada saat kita membaca firman Tuhan, hikmat Tuhan itu akan ada. Pada saat kita berdoa, Tuhan pasti akan kasih hikmat kepada kita. Pada saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan katakan, Tuhan aku ada masalah. Bagaimana ini Tuhan? Berikan saya hikmat, supaya saya bisa menyelesaikan dengan baik. Pasti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Yang ketiga terakhir saudara, kalau kita ingin hidup bahagia dan sukses, yang ketiga adalah hiduplah dengan perencanaan yang matang. Ayat ke-6 dikatakan begini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung kepada penasehat yang banyak. Saudara, seringkali hidup kita jalani dengan asal-asalan. Loh, saya mengandalkan Tuhan, mengalir saja hidup kita. Oh tidak saudara, tetap Tuhan menginginkan kita merencanakan hidup kita dengan matang. Dengan bantuan Tuhan kita bisa miliki visi dan doakan. Saudara, sekarang ini banyak sekali pinjol ya, pinjaman online. Setiap saya kadang-kadang mau masuk ke YouTube, langsung iklan. Ya, pinjol. Kamu punya HP udah berapa tahun? Katanya ya. Oh, aku udah 5 tahun. Oh iya, kamu akan mendapatkan 80 juta. Katanya begitu ya. Kamu punya HP berapa tahun? 3 tahun. Oh, kamu akan mendapatkan pinjaman 50 juta. Dan kita senang dengan pinjaman itu. Kita dapat pinjaman. Saudara, pinjol itu, pinjaman online kita dapat, tetapi kita harus mengembalikan pinjaman itu plus bunganya. Dan kadang-kadang bunganya itu luar biasa besar. Ya. Padahal kita nggak butuh-butuh banget pinjaman itu. Banyak sekali kita ada dalam masalah karena kebodohan kita sendiri. Kita tidak merencanakan. Saudara, saya tidak anti dengan kartu kredit. Tetapi kami menangani beberapa jemaat, apalagi dulu waktu kami pernah menangani jemaat di Surabaya yang terlibat hutang kartu kredit, 8 kartu kredit, kaget saya. Dan dia tidak bisa balikan itu.
Saya bilang 8 kartu kredit, kamu pakai itu buat apa? Ya, dia lihat, wah, sofanya udah mulai rusak. Beli pakai kartu kredit, tinggal gesek. Tapi jangan pikir geseknya, saudara. Pikir pengembaliannya. Itu namanya merencanakan. Ya, saudara, saya tidak anti dengan kartu kredit. Sekali lagi, saya juga punya kartu kredit. Ya, apalagi waktu kami pergi, kami diizinkan Tuhan, diberkati Tuhan pergi ke New Zealand. Saya bilang, bisa nggak kartu kredit saya di top up? Karena saya nggak tahu nanti di sana apakah saya membutuhkan apa tidak. Jadi, itu dalam waktu 1 hari langsung top up. Ibu mau berapa? 40 juta? Loh, saya bilang jangan banyak-banyak. Ya, nanti saya gesek-gesek, saya kembalikannya, repot saya. Gitu ya. Tidak, sekian saja. Itu pun kalau saya pakai kartu kredit bukan berarti saya tidak punya uang, saudara. Tapi uang itu bisa biasanya akan ditunda pembayarannya. Jadi saya punya perencanaan, sebenarnya saya bisa bayar. Saya bisa bayar saat itu juga. Tapi saya pakai kartu kredit ini hanya untuk agak mundurkan sedikit biasanya ya, saudara. Saudara yang punya kartu kredit ngerti biasanya ya. Jadi misalnya tagihannya bayar 20, biasanya tanggal 20. Saya mungkin tanggal 21 saya mau pakai kartu kredit. Ya, pakai kartu kredit yang sebenarnya saya bisa, saya ada uang untuk membeli. Ya. Tapi saya pakai 21, nanti next 20-nya saya baru bayar gitu ya, saudara ya. Nggak boleh lebih kena denda, kena bunga. Dan kalau bunganya itu dia ada batas minimum, dan kalau minimum kita bayar minimum, selebihnya saudara harus plus lagi bunga berbunga. Jadi saya tidak pernah terlambat kalau bayar gitu-gituan. Direncanakan keuangan. Banyak sekali masalah dalam rumah tangga karena kita tidak pernah mau merencanakan keuangan. Berapa banyak keluarga hancur karena masalah uang. Tidak bisa merencanakan keuangan dengan baik. Maunya beli lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau suami gajinya 5 juta, ya udah nggak usah lah gaya-gayaan. Pakai ke salon lah. Nggak usah. Make up aja sendiri. Suami gajinya 5 juta, istri harus cukupkan itu. Bahkan separuh kalau bisa ditabung. Loh, mau makan apa? Ya makanlah yang ada. Nggak perlulah makan, kita makan babi tiap hari ya, kolesterol, saudara. Ya kan? Lalu di-upload hari ini babi kecap, besok babi rica, besoknya lagi babi bambu, besoknya babi semua babi. Lama-lama kita keluar hidung kita kayak udah ya, tidak begitu. Rencanakan hidupmu, rencanakan keuanganmu, rencanakan masa depanmu. Banyak orang show off mengenai, saya mau kredit ini HP, padahal HP-nya tidak rusak. Dan bahkan HP-nya itu cuma cuma buat SMS, sama buat ya paling foto-foto, itu saja. Dan tidak perlu HP-HP yang mahal-mahal. Iya enggak? Ibu-ibu paling cuma buat gosip, nggak usah mahal-mahal HP-nya. Ya, paling cuma buat foto-foto. Ngapain harus ganti-ganti HP? Papi, ini HP kuno udah begini. Ya. Saudara, saya punya HP. Kadang-kadang suami saya tuh udah jengkel sama saya. Itu HP-mu udah rusak. Iya, kalau bukan itu HP saking rusaknya bisa ngetik sendiri, saya nggak bakal ganti itu HP. Ya, saya lagi ngetik tiba-tiba loh, kok HP saya bisa ngetik sendiri? Nanti kalau kirim ke orang ini, ya ini lagi senewan apa-apa begitu ya, saudara. Saya usahakan bagaimana caranya, nggak perlulah mewah-mewah, nggak. Kalau bukan kebutuhan, ngapain harus beli? Untuk apa? Kita seringkali show off karena apa? Mau dihargai. Kita tuh nggak perlu penghargaan. Yang penting Tuhan hargai kita udah cukup, saudara. Ngapain manusia menghargai kita? Biasanya manusia menghargai kita tuh ada maunya, tapi di sini nggak ada yang begitu. Iya. Pakai yang ada, cukupkan. Anak-anak yang masih muda, gajinya mungkin
Ya gak seberapa, 4 juta sekian lah ya, ikut standarnya pemerintah. Iya. Biaya kos, biaya apa lagi? Biaya makan, atur sedemikian rupa. Sisakan, kalau orang Chinese itu biasanya disuruh untuk apa? Nabung dulu sebagian. Ya, makanya seringkali dikatakan orang Chinese itu pelit ya. Sebenarnya bukan pelit, saudara, direncanakan. Kalau kita nggak punya uang, siapa yang mau bantu? Kalau kita banyak uang, teman banyak yang datang. Tapi kalau nggak punya uang, siapa yang mau bantu? Ya, pinjem mungkin sama temen. Itu temen bisa ngomong ke yang lain, dia pinjem loh, dia pinjem sama Tuhan, minjem. Yang nggak punya iman. Atur sedemikian rupa. Tabung buat masa depan anak-anakmu. Amin. Nggak ada yang ngambil amin, saudara. Yes, iya. Rencanakan semuanya itu. Dalam Lukas 14 ayat 28 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkannya, apakah dengan 10.000 orang itu ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Semua harus direncanakan. Kadang-kadang saya katakan begini, kalau memang belum waktunya Tuhan, ya sudah, kita makan apa yang ada, ya, kita lakukan hidup dengan apa yang ada, ya. Banyak kali orang berpikir, wah, Pak Jimmy sama Bu Yani ini banyak duitnya. Enggak juga ya, saudara. Kita atur sedemikian rupa, bagaimana caranya supaya tidak hutang sana sini. Hamba Tuhan itu gajinya nggak banyak, saudara. Ya, kalau saudara mau tahu, saudara bisa pergi ke bagian keuangan. Saudara pikir Bu Vena kayaknya rapih begini, wah, hamba-hamba Tuhan apa pakai dasi, pakai jas. Saya kadang-kadang ledekin suami saya, aduh, papi, ya free apa PK kamu kok lebih kecil ya dari anak kamu magang. Tapi saudara, hamba Tuhan itu berharap hanya pada Tuhan. Gak pernah loh kekurangan. Gak pernah loh kita pergi ke jemaat lalu, Pak, bisa kita minta makan? Gak pernah loh. Itu hamba Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang untuk memberkati kami. Dan saya percaya hidup di dalam Tuhan itu indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Pada tahun 29 Mei 1953, semua orang dibuat takjub oleh namanya Sir Edmund Hillary, ya, sebagai orang pertama yang mampu menaklukkan Gunung Everest. Wah, Gunung Everest ini tidak semua orang bisa menaklukkannya. Mereka bilang, wah, Elmut dahsyat, keren, hebat gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu, sebenarnya Elmut ini sudah merencanakan mendaki Gunung Everest selama 18 tahun, saudara. Mereka tidak tahu. Mereka hanya bilang, wah, hebat. Ya, orang seringkali mengatakan hebat saja, tapi mereka tidak tahu bagaimana perjuangannya untuk mencapai itu. Elmut sudah mempersiapkan pendakiannya selama 18 tahun. Dia mempelajari kondisi geografisnya, mengamati perubahan suhu di setiap tempat pemberhentian, memperhitungkan jumlah bekalnya, oksigen, alat-alat pendakian langit lainnya dengan lengkap. Ia rajin berolahraga agar fisiknya bugar, serta mempersiapkan mentalnya agar siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuknya pada saat dia mendaki. 18 tahun dia persiapkan.
luar biasa. Akhirnya dia mencapai Gunung Everest. Tidak ada orang yang bisa mencapai titik atas kalau bukan karena dia merencanakannya. Karena pada saat orang tidak merencanakan kehidupannya, sebenarnya dia merencanakan kegagalan dalam kehidupannya. Rencanakan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Kita perlu memiliki persiapan dan perencanaan yang baik, mengantisipasi setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Saudara, beberapa pengusaha turun atau pilot ya, bangkrut gara-gara kondisi perekonomian pada saat Covid. Tutup, toko-toko tutup. Kenapa? Karena modalnya habis. Ya saudara, memang di dalam bisnis harusnya minimal kita mempersiapkan paling tidak 1 tahun modal, ya andai kata itu tidak ada pemasukan 1 tahun. Jadi sebenarnya besar, bisnis itu tidak mudah. Dan memang kondisi kadang-kadang membuat kita tidak tahu bagaimana keadaan. Ya, tiba-tiba kok Covid. Saudara, tiba-tiba kok terjadi begini. Musibah itu tidak perlu diundang, dia akan datang sendiri, benar nggak? Saya kok tiba-tiba didiagnosa sebagai penderita kanker. Nggak ada. Apakah saya merencanakan bahwa saya akan kanker? Tidak. Tetapi kondisi itu membuat ya saya harus menerima. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya percaya Tuhan tidak pernah tidur. Saya hanya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Pada saat saya mengalami kondisi yang tidak baik, dan saya waktu itu mengalami kemoterapi, kondisi perekonomian kami goncang. Karena kalau kami mengandalkan hanya dari 1 income, gak bisa. Anak saya harus kuliah. Ya kuliahnya di Untar, dan Untar itu bayar per semester lumayan. Dan saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana saya? Saya di kemo dan saya akhirnya mengatakan bahwa saya harus berhenti dari mengajar di sekolah. Karena saya bilang saya nggak kuat. Kemo itu bukan sesuatu yang enak ya kemo ya. Tidak saudara. Sel kita dimatikan, yang baik dan yang jahat dimatikan. Rambut saya botak, kuku saya hitam, kulit saya gosong. Ya, muntah terus setiap saat. Dan bahkan tidak ada apapun, muntah terus, maaf ya saudara. Keluar terus sampai perut rasanya kram. Hidup seperti antara dibilang mau mati nggak mati, hidup yang nggak hidup saudara. Tetapi yang heran adalah pada saat terjadi kondisi saya sudah keluar dan tidak ada pemasukan, saya masih berusaha untuk les private. Dengan kondisi saya yang begitu gak enak, saya paksakan diri saya untuk keluar. Dan pada saat Covid, saudara, bayangkan saya kondisinya tidak baik, lagi kemo dan itu pasti drop. Tapi saya paksakan, ya. Karena sekali saya bilang, Tuhan, saya tidak sedang ingin mencobai Tuhan. Karena apa? Orang semua takut keluar. Di luar banyak virus. Lah bila saya bilang, Tuhan saya ini bagaimana dong? Ya, kalau saya tidak bekerja, kondisi perekonomian saya pasti jumplang. Lalu saya bilang, Tuhan tolong saya. Saudara, saya tidak ada income dari sekolah. Jadi saya hanya lesin private. Dan saya melihat takjubnya Tuhan. Pada saat saya lesin, dan saudara tahu waktu kondisi Covid, anak-anak semua diliburkan, benar ya saudara? Dan anak-anak semua tinggal di rumah, belajar di rumah. Nah, pada saat belajar di rumah, saudara tahu siapa yang stres? Orang tuanya. Ya, orang tuanya stres, Miss, gitu ya. Jadi ternyata pada saat Covid itu banyak orang tua yang telepon saya, Miss tolongin anak saya, aduh saya pusing nih ngurusin anak. Dalam hati saya, lu ngurusin 1 aja pusing, kita guru ngurusin 20 orang anak lu ya.
Gitu juga orang tua masih protes-protes kita, gitu kan ya. Baru satu aja, ini anak pecicilan, suruh di depan layar ya. Pakai mungkin ya dengan berbagai lah ya, ada Google Meet lah, ada macam-macam lah ya. Nggak bisa diam, nggak bisa tenang, anak ini gimana nih? Aduh, pelajarannya gimana nih? Ini turun sekali dia. Ternyata saya banyak ditelepon, Miss tolong dong anak saya, Miss tolong dong anak saya. Dengan kondisi saya yang begitu lemah dan virus yang katanya itu menakutkan di luar sana, sampai di lockdown tidak boleh keluar. Tetapi apa daya, saya bilang Tuhan, saya tidak sedang mencobai Tuhan, tapi bagaimana? Saya harus keluar Tuhan. Tuhan punya belas kasihan. Saya keluar, saya ke rumah-rumah untuk private, dan waktu saya akhirnya free ya. Jadi saya bisa dengan waktu saya yang agak banyak untuk lesin keluar ya. Dengan kondisi saya memang orang tua tahu ya, saya waktu itu lagi gundul, cuma dipakai topi yang biasa kalau ke Bromo begitu ya saudara. Saya keluar, saya ngajar di rumah-rumah. Dan memang orang tua biasanya udah kenalan saya ya, ngomong juga udah santai dengan saya. Dan saya biasanya kalau masuk gitu ya cuma masuk aja begitu ya, karena udah biasa begitu. Dan ternyata waktu saya lihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menolong kami. Pemasukan saya pada saat COVID yang dimana orang-orang justru drop, pemasukan saya justru 2 kali lipat. Saya tidak pernah dalam seumur-umur dapat dari les private saya dengan sedemikian rupa ya, sampai kalau saya hitung 3 kali lipat daripada saat saya ngajar di sekolah. Saya bilang kok bisa ya? Saya bilang memang Tuhan kita tuh ajaib. Dia punya berbagai cara, dan yang saya begitu mengucap syukur pada Tuhan, selama COVID itu saya lesin keluar, saya tidak kena COVID. Padahal kondisi saya begitu lemah, sangat lemah. Kapanpun saya bisa dapat. Dan saya pikir kalau saya dapat COVID dengan saya lagi komorbid begini, sudah habislah nyawa saya. Tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap kita, amin. Tuhan memberikan yang terbaik. Saya katakan kalau ada hal-hal yang mau gak mau Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya tidak sedang mencobai Tuhan, ampuni saya, tolong saya, tolong saya. Dan Tuhan buat itu ya, Tuhan buat segala sesuatunya baik. Keadaan tidak pernah kita bisa merancangkan akan datang tiba-tiba dalam keadaan yang tidak baik begitu ya. Kita tidak pernah merancangkan itu. Tetapi kita percaya pada saat kita merancangkan dengan baik ya, mungkin sebagian dari gaji dari suami kita atau mungkin istri kita membantu, kita bisa sisihkan. Suatu saat bisa jadi ya, ada gelombang PHK yang sangat besar. Kita tidak tahu. Atau mungkin sakit, siapa yang merencanakan sakit? Tidak ada yang merencanakan. Tapi itu bisa nggak terjadi dalam hidup kita? Bisa saja terjadi. Tapi pada saat kita sudah merencanakan dengan baik, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Hidup kita pasti akan bahagia. Apa saja saudara? Kunci dari kebahagiaan dan keberhasilan. Yang pertama adalah jangan hidup dalam iri hati. Sudahlah, bersyukur saja dengan apa yang ada. Amin. Kalau baju tidak perlu beli, nggak apa-apa. Toh baju kita udah banyak di lemari. Gitu kan ya. Yang kedua adalah hiduplah dengan hikmat Tuhan dan pengertian yang berasal daripada Tuhan. Karena tidak semua masalah yang kita hadapi bisa kita pecahkan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, hiduplah dengan perencanaan yang matang. Maka Tuhan akan memberkati kita dan memberikan kepada kita kesuksesan dan kebahagiaan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita berhasil, Tuhan ingin kita bahagia. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bersyukurlah karena Tuhan baik.
Tuhan sudah mempunyai kapasitasnya dalam memberkati kita. Kalau mungkin kita belum dikasih mobil, enggak apa-apa. Dengan motor pun kita bisa pergi ke gereja ini. Kalau mungkin kita belum ada rumah yang Tuhan siapkan, enggak apa-apa. Yang penting kita terlindungi dengan mungkin rumah kontrakan atau kos-kosan. Bersyukur saja. Nikmati saja, nanti ada waktunya Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan engkau berkat yang luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang terakhir. Yes, aku punya Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri dalam keadaan apapun. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kepada kami hati yang lapang Tuhan, hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan iri hati itu menguasai hidup kami dan membinasakan kami. Kami mau hidup kami dipenuhi dengan sukacita, ucapan syukur. Berikan kepada kami hikmat Tuhan dalam menjalani hidup ini, supaya hidup kami bijaksana Tuhan. Berikan juga kepada kami Tuhan hikmat di dalam merencanakan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa.